Aku menikahi guru ngaji yang membawaku kembali kepada Allah. Tapi justru pernikahan ini merenggut segalanya dariku. Dan ini adalah ceritaku. Namaku Fahri Rashid. 5 tahun lalu, aku hanyalah lelaki yang hampir kehilangan arah hidup. Siangku sering habis di jalanan, malamku di warung kopi murahan, menatap gelas teh yang sudah dingin sambil merokok tanpa henti. Musik keras dari speaker tua di pojok warung seperti jadi latar hidupku yang kacau. Aku tidak peduli pada masa depan, apalagi pada akhirat. Dalam pikiranku, waktu itu, yang penting hari ini bisa dilalui tanpa merasa sendirian. Tapi rupanya, Allah punya cara yang tidak pernah kuduga untuk mengubah jalan hidupku. Malam itu, ayah pulang dari masjid dengan wajah yang sulit kutebak. Ia memanggilku yang sedang duduk di kursi kayu depan rumah, sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Fahri, ikut ayah besok malam ke musola. Ada pengajian rutin, dan ayah mau kau duduk di sana. Dengar baik-baik. Aku spontan ingin menolak. Aku tahu ayah lelah melihat anaknya bergaul dengan orang-orang yang membuat namaku buruk di mata tetanggaku. Tapi entah mengapa malam itu aku tidak bisa membantah. Ada semacam perasaan seperti dipaksa oleh hati sendiri. Esok malamnya aku datang ke musola kecil di ujung kampung. Aku duduk di deretan belakang, berusaha tidak menarik perhatian. Saat itu aku hanya ingin cepat-cepat pulang, tapi mataku tak sengaja tertuju pada sosok yang berdiri di depan. Rania Salma. Itulah pertama kalinya aku melihatnya. Dia mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, jilbab lebar yang menutupi dadanya, dan senyum lembut yang entah kenapa membuat ruangan terasa lebih hangat. Suaranya saat membaca ayat begitu merdu, tapi bukan hanya merdu, ada rasa teduh yang membuatku lupa semua kebisingan dunia luar. Rania bukan ustazah yang hanya membaca teks dan memberi nasihat dingin. Dia bicara seperti sedang menatap satu persatu wajah yang hadir, seakan paham beban hidup masing-masing. Kita semua pernah jatuh, tapi jangan biarkan jatuh itu membuat kita nyaman di bawah. Allah selalu memberi jalan pulang kalau kita mau melangkah, ucapnya sambil matanya sesaat menatap ke arahku. Aku tak tahu kenapa jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti dia tahu semua hal buruk yang pernah kulakukan. Sejak itu, aku mulai sering datang. Awalnya hanya duduk di pojok, melototi jam, menunggu waktu bubar. Tapi entah kenapa kata-kata Rania selalu tertinggal di kepalaku. Fahri, mau sampai kapan lari dari Allah? Katanya suatu malam, saat aku tak sengaja terjebak dalam percakapan singkat dengannya di halaman musola. Aku hanya menunduk malu, tapi dalam hati, kalimat itu seperti menampar. Bulan berganti, aku mulai menghafal surat-surat pendek. Dari hanya sekedar datang, aku mulai menunggu-nunggu waktu pengajian. Tidak ada yang memaksaku, bahkan ayah pun berhenti bertanya. Rasa hormatku pada Rania perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan aku sendiri takut untuk akui. Bagiku, dia adalah cahaya di hidupku yang gelap. Sampai suatu malam, ayah memanggilku ke ruang tengah. Fahri, katanya, kalau kau memang serius berubah, buktikan.
Menikahlah. Ayah sudah bicara dengan Ustazah Rania. Dia tidak keberatan. Aku tertegun. Menikah dengan dia? Rasanya seperti mimpi yang terlalu besar untuk kupercaya. Aku bahkan sempat berpikir ayah bercanda, tapi tatapan seriusnya menghapus semua keraguanku. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kusangka. Ijab kabul berlangsung sederhana di musola yang jadi saksi pertemuan pertama kami. Tanganku bergetar saat mengucapkan akad. Suara sah dari para saksi membuat hatiku bergetar hebat. Aku menatap Rania yang duduk di sampingku, menunduk. Ada senyum di wajahnya, tapi mata itu seperti menyimpan sesuatu. Bukan kebahagiaan penuh, melainkan rahasia yang entah apa isinya. 3 bulan pertama pernikahan kami terasa damai. Rania selalu sabar, menyiapkan sarapan, mengajarkan bacaan Al-Quran, dan membimbingku sholat 4 waktu. Setiap sore, kami duduk di teras, berbincang ringan tentang hal-hal kecil. Aku merasa hidupku akhirnya punya arah, namun pelan-pelan aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Malam itu, aku terbangun. Rania duduk di tepi ranjang, punggungnya menghadapku. Bahunya bergetar pelan, seperti sedang menahan tangis. Aku bangkit menyentuh bahunya. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. Ia menoleh cepat, menghapus air matanya. "Tidak apa-apa, aku cuma mimpi buruk," jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia memelukku, seperti ingin mengakhiri pembicaraan. Aku diam, mencoba percaya. Tapi di hatiku, aku tahu itu bukan sekedar mimpi. Sejak malam itu ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Rania kadang menatap kosong keluar jendela, seolah memikirkan sesuatu yang jauh. Ia sering mengalihkan pembicaraan saat aku mencoba menyinggung masa lalunya. Kadang ia tersenyum untuk menutupinya, tapi aku mulai hafal, senyum itu bukan milik kebahagiaan. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Dari kejauhan, kulihat Rania duduk di teras, memegang sesuatu. Saat aku mendekat, aku melihat itu adalah sebuah foto. Foto seorang pria. Jantungku berdegup cepat. "Rania, siapa di foto itu?" tanyaku perlahan. Ia tersentak, buru-buru menutup foto itu dan menyelipkannya ke dalam buku. "Fahri, jangan tanya, ini masa laluku," katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya lama. "Kalau itu masa lalu, kenapa kau sembunyikan dariku?" tanyaku dengan nada yang tak bisa kusembunyikan kecewanya. Rania menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. "Karena kalau kau tahu, mungkin kau akan meninggalkanku." Ucapan itu menusuk hatiku, ada rasa marah tapi juga takut. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku memandangi wajahnya yang terlelap, mencoba menebak rahasia apa yang ia simpan. Di luar, hujan turun deras. Suara gemuruh petir terdengar beberapa kali. Tapi hatiku lebih ribut dari apapun. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pikiranku yang berlebihan. Tapi entah kenapa aku merasakan sesuatu akan terjadi. Dan aku tidak siap untuk menghadapinya. Sejak malam itu, mataku seakan punya naluri untuk mencari gerak-gerik Rania. Bukan karena aku ingin mengawasi seperti orang curiga yang berlebihan, tapi karena ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Dia tetap seperti biasa di depanku, tersenyum dan bertanya apakah aku sudah makan, memintaku memimpin doa sebelum kami makan malam.
Namun, di sela-sela itu, aku melihat sesekali meraih ponsel dengan cepat, membaca sesuatu dengan alis yang berkerut, lalu menghapusnya seperti orang yang tak mau meninggalkan jejak. Awalnya aku pikir itu hanya pesan dari teman atau keluarganya. Tapi semakin hari aku sadar nomor-nomor itu selalu berbeda, tidak tersimpan di kontak, tidak ada nama, hanya deretan angka yang asing. Pernah suatu siang aku pulang di luar jam biasa. Pekerjaan selesai lebih cepat dan aku pikir aku akan membuatnya terkejut dengan membawa pulang makanan kesukaannya. Tapi ketika aku sampai, rumah sepi yang berbeda. Sandalnya tidak ada di depan pintu. Aku mencoba menelpon tapi tidak diangkat. Setengah jam kemudian suara motornya terdengar dari depan. Dia masuk dengan wajah sedikit pucat, seperti orang yang baru saja pulang dari perjalanan yang menguras tenaga. Begitu melihatku, senyumannya langsung dipaksakan. "Oh, kamu di rumah? Kok nggak bilang?" Aku hanya menjawab singkat, "Kamu dari mana?" Dia memalingkan wajah sejenak sebelum berkata, "Tadi ada keperluan." Lalu langsung masuk ke dapur, seolah tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Aku mencoba mempercayainya. Aku mencoba menutup mata pada hal-hal kecil yang membuat hatiku tak tenang. Tapi rasa curiga itu seperti racun yang masuk perlahan. Diam-diam menggerogoti pikiranku. Sampai akhirnya sore itu tiba. Aku pulang lebih cepat dari biasanya karena ada rapat yang dibatalkan. Dari pagar, aku melihatnya duduk di teras memegang sesuatu. Dia terlihat begitu tenggelam dalam pikirannya, bahkan tidak menyadari kedatanganku. Saat aku mendekat, aku melihat jelas benda itu sebuah foto. "Rania, siapa di foto itu?" tanyaku pelan. Dia seperti tersentak dari lamunannya, buru-buru menutup foto itu dan menyelipkannya ke dalam buku. "Fahri, jangan tanya. Ini masa laluku," jawabnya cepat. Suaranya bergetar. Aku menghela nafas panjang. "Kalau itu masa lalu, kenapa kau sembunyikan dari aku?" Dia menatapku lama, tatapan yang sulit kubaca. Ada sedih, ada takut, ada sesuatu yang seperti menahan air mata untuk jatuh. "Karena kalau kau tahu, mungkin kau akan meninggalkanku." Dadaku sesak. Kalimat itu seperti ancaman yang dibungkus kelembutan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sebelahnya, memandangi wajahnya yang tertidur, mencoba mencari jawaban. Sementara di kepalaku berbagai kemungkinan buruk berputar seperti badai. Keesokan paginya, saat aku hendak berangkat kerja, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tidak ada salam, tidak ada nama, hanya kalimat pendek yang membuatku membeku. "Kau tahu siapa sebenarnya istrimu? Dia masih istriku di mata agama." Aku menatap layar ponsel itu lama. Tanganku bergetar, jantungku berdetak cepat. Bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa takut yang mencengkram. Aku mencoba membaca pesan itu lagi, memastikan aku tidak salah melihat, tapi kalimatnya jelas. Dia masih istriku di mata agama. Otakku langsung memanggil kembali gambar yang sempat kulihat di tangannya kemarin. Foto seorang pria. Apakah itu pria yang mengirim pesan ini? Aku duduk di kursi mencoba menenangkan diri. Aku berpikir untuk langsung menanyakan pada Rania. Tapi aku juga tahu jika aku melakukan itu sekarang, mungkin dia akan menutup diri dan aku tidak akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hari itu di tempat kerja, pikiranku berantakan. Aku tidak bisa fokus pada apapun. Setiap suara ponsel membuat jantungku melompat.
berharap itu pesan lanjutan dari orang misterius itu. Namun hingga sore, tidak ada pesan lagi. Malamnya, aku pulang seperti biasa. Rania menyambutku dengan senyum lembut, menanyakan apakah aku lapar. Aku mengangguk, tapi pikiranku bukan pada makanan. Saat makan, aku memperhatikannya. Setiap gerak, setiap kata, setiap tatapan matanya, seolah aku sedang mencoba membaca bahasa rahasia yang tersembunyi di wajahnya. Setelah makan, dia masuk ke kamar lebih dulu. Aku duduk di ruang tamu, mencoba memberanikan diri, lalu ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor yang sama. Kau mungkin pikir dia milikmu, tapi secara agama, dia belum pernah lepas dariku. Dia hanya meninggalkan rumah, bukan pernikahan kami. Tanganku memegang ponsel erat-erat, ada rasa marah yang mulai membakar. Tapi juga rasa tidak percaya, bagaimana mungkin? Aku mencoba mencari celah logika, tapi yang ada hanya kekosongan. Aku tidak membalas pesan itu malam itu juga. Aku ingin memastikan sendiri kebenarannya. Aku ingin mendengar langsung dari mulut Rania. Tapi di saat yang sama aku takut pada jawabannya, takut pada apa yang akan aku dengar. Keesokan harinya aku memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Aku menunggu di rumah. Rania berencana pergi pagi itu, katanya ada urusan penting. Aku ingin tahu urusan apa. Saat dia keluar rumah, aku mengikuti dari jarak yang jauh. Motornya melaju pelan menuju ke arah kota, bukan ke pasar, bukan ke rumah keluarganya. Dia berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Aku memarkir motor agak jauh, bersembunyi di balik pohon. Pintu rumah itu terbuka, seorang pria parubaya keluar, berdiri di depan pintu. Rania turun dari motor dan berjalan mendekat. Saat mereka bertemu, pria itu tersenyum dan yang membuat dadaku serasa diremas. Rania tidak membalas senyum itu. Senyum yang tidak pernah aku lihat sejak kami menikah. Senyum yang tulus. Aku berdiri mematung, di dadaku marah dan sakit bercampur jadi satu. Aku ingin menghampiri mereka, tapi kakiku terasa berat. Pandangan mataku kabur, bukan karena hujan, tapi karena air mata yang menekan untuk keluar. Tanpa sadar, aku memundurkan langkah. Aku tidak siap mendengar apapun dari bibirnya saat itu. Aku memutar motor meninggalkan tempat itu. Tapi bayangan senyum Rania pada pria itu terus menghantui kepalaku. Malamnya, aku hanya duduk di ruang tamu sendirian. Rania pulang seperti biasa, bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Aku ingin bertanya, tapi suaraku hilang entah kemana. Yang ada hanya tatapan kosong ke dinding. Aku tahu, mulai malam ini, rumah ini tidak akan lagi terasa sama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa menghindar dari kebenaran ini selamanya. Sesuatu akan pecah, dan aku harus siap menanggung akibatnya. Sejak malam itu, langkahku terasa semakin berat. Bayangan wajah Rania yang basah oleh air mata terus menghantuiku. Aku ingin marah, ingin membentaknya, tapi justru hening yang mendominasi. Dalam perjalanan pulang, jalanan terasa begitu panjang. Lampu-lampu kota yang biasanya menenangkan, kini justru membuat kepalaku berdenyut. Suara Amir tadi terus terngiang di telingaku, seolah menancapkan duri yang sulit dicabut. Secara negara, mereka memang sudah berpisah. Tapi secara agama, aku ini siapa? Apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Malam itu,
aku memutuskan untuk tidur di masjid dekat rumah. Bukan karena ingin menjauh dari Rania semata, tapi aku butuh tempat yang bisa menenangkan hati. Dalam sujud, aku mencoba merangkai doa, tapi yang keluar justru tangis yang kutahan-tahan. Aku merasa tertipu, tapi di sisi lain aku juga merasakan perih yang seolah ikut membebani Rania. Apakah dia juga sekuat itu menanggung semua rahasia ini sendirian? Pagi harinya, aku pulang. Rumah sepi, hanya aroma teh hangat yang tersisa di meja makan. Ada secari kertas di sana dengan tulisan tangan Rania yang rapi tapi gemetar. Fahri, maafkan aku. Aku harus menyelesaikan semuanya. Tolong tunggu aku. Tulisan itu membuat dadaku sesak. Menunggu dia menyelesaikan apa? Bagaimana kalau menyelesaikan itu berarti kembali pada Amir? Pikiran itu seperti pisau yang menggores hati. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Rania jarang pulang. Kalaupun pulang, matanya sembab, tubuhnya lelah, dan kami jarang berbicara. Aku ingin menanyakan banyak hal, tapi setiap kali bibirku terbuka, dia selalu memalingkan wajah. Hingga suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Rania tiba-tiba datang sambil basah kuyup. Dia menatapku lama, lalu berlutut di depanku. Fahri, aku sudah minta Amir menjatuhkan talak, tapi dia memberi syarat. Aku terkejut. Syarat? Syarat apa? Rania menggigit bibirnya seolah menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Dia bilang, dia akan menceraikanku secara agama kalau aku... Rania tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Air matanya pecah membasahi kedua tangannya yang menggenggam kakiku. Kalau aku kembali tinggal bersamanya selama 3 bulan ke depan. Suara hujan di luar makin deras, seolah ikut menegaskan betapa kerasnya badai yang kini melanda hidupku. Dan kau? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik, takut pada jawaban yang akan keluar. Rania memejamkan mata. Aku tak tahu harus bagaimana, Fahri. Aku ingin bebas darinya, tapi aku takut kau tak mau menungguku. Malam itu, aku hanya bisa duduk diam, menatap wanita yang kucintai, tapi kini terasa begitu jauh. Aku tak tahu apakah aku bisa menunggu 3 bulan yang penuh ketidakpastian itu. Dan lebih dari itu, aku tak tahu apakah Rania akan kembali padaku dengan hati yang sama. Namun sebelum aku sempat bicara, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kau laki-laki, lepaskan dia. Dia bukan milikmu sejak awal. Saat ku baca itu, mataku membesar. Nomor itu sama dengan nomor yang dulu ngirim pesan pertama tentang Rania. Hanya kali ini ada foto terlampir. Foto itu menunjukkan Rania duduk di ruang tamu yang aku kenal. Ruang tamu rumah Amir. Dan foto itu, Amir menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. Pagi itu, udara terasa berat, seolah langit ikut menanggung beban hatiku. 2 minggu sudah aku berusaha membangun tembok di antara aku dan Rania, berharap jarak bisa meredam amarah yang masih membakar di dadaku. Namun ternyata setiap malam wajahnya selalu datang membayangi pikiranku. Aku teringat bagaimana ia dengan sabar mengajarkan aku sholat, duduk di sampingku sambil membenarkan bacaan yang seringkali masih terbata. Ia tak pernah marah meski aku salah berulang kali. Rania selalu tersenyum,
berkata lembut, Allah tak melihat siapa yang paling sempurna, Fahri. Dia melihat siapa yang mau berusaha. Kata-kata itu kini menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Aku mencoba menepis semua kenangan itu, meyakinkan diri bahwa ia telah mengkhianatiku. Tapi anehnya di sela marah itu ada rasa hangat yang tak mau hilang. Seperti hutang yang tak pernah bisa lunas. Utang jiwa, karena lewat dirinya aku mengenal kembali jalan yang selama ini kutinggalkan. Pagi itu aku masih duduk termenung di teras ketika ayah datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatapku. Fahri, suaranya berat, seolah ada batu yang menahan di tenggorokannya. Rania meninggal kecelakaan. Dia dalam perjalanan pulang dari rumah Amir. Waktu berhenti, suara burung, desiran angin, semuanya lenyap. Yang kudengar hanya degup jantungku yang memukul keras di telinga. Kaki ini langsung berlari, entah bagaimana aku bisa sampai ke rumah sakit tanpa ingat jalan yang kulewati. Saat pintu ruang jenazah dibuka, tubuhnya terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat namun tenang. Tanganku gemetar saat menyentuh jemarinya yang sudah dingin. Di genggaman tangannya ada secari kertas kusut. Aku perlahan mengambilnya, membuka lipatannya. Tulisan tangan sederhana, sedikit miring seperti kebiasaannya menulis tergesa-gesa. Fahri, terima kasih sudah mau menikahi wanita seburuk aku. Aku tak pantas untukmu, tapi aku ingin kau tahu. Aku mencintaimu karena Allah. Maafkan aku dan doakan aku. Aku menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangis pecah tanpa bisa kutahan. Semua marahku hancur bersama kata-katanya. Ternyata di balik rahasia yang ia sembunyikan, di balik luka yang ia tinggalkan, ada cinta yang tulus dan takut pada Allah. Aku memeluk tubuhnya erat seperti tak mau melepaskannya. Seolah masih ada kesempatan untuk berkata, aku juga mencintaimu, Rania. Orang-orang di sekeliling hanya diam, membiarkan aku larut. Dalam hati, aku mengulang doa, memohon agar Allah mengampuni segala salahnya dan juga mengampuni aku yang tak sempat memaafkannya semasa hidup. Hari pemakamannya penuh isak. Setiap tanah yang jatuh ke liang lahat terasa seperti memukul dadaku. Aku berdiri lama di sana, menahan nisan sederhana yang kini menjadi alamat terakhirnya di dunia. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa kehilangan ini. Malamnya, aku sholat tahajud untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam sujud yang panjang, aku menyebut namanya, bukan untuk meratap, tapi untuk mendoakan. Aku sadar, cinta kami memang berhenti di dunia. Tapi semoga Allah mempertemukan kami lagi di akhirat dalam keadaan yang lebih baik, tanpa rahasia dan tanpa luka. Sejak itu, setiap kali keningku menyentuh sajadah, Rania selalu hadir di hatiku. Ia bukan lagi sekedar bagian dari masa lalu, tapi menjadi alasan kenapa aku ingin istiqomah di jalan Allah. Karena meski ia pergi meninggalkan banyak misteri, ia juga meninggalkan satu hal yang tak ternilai, jalan pulang. Cinta ini biarlah tersimpan rapi di antara aku, Rania, dan Allah. Dunia boleh mengakhirinya, tapi aku percaya di akhirat, insya Allah,
ia akan kembali lengkap. Oke guys, gimana ceritanya kali ini? Cukup menyentuh hati bukan? Kisah Fahri dan Rania yang awalnya bahagia menikah karena Allah, dan akhirnya terjadi satu masalah, kisah masa lalu Rania yang membuat Fahri sempat meragukan cintanya. Gimana menurut kalian kira-kira cerita kali ini apakah menyentuh hati? Dan jika kalian berpikir jika kalian menjadi Fahri, bagaimana rasanya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa, jika kalian tidak ingin ketinggalan update cerita novel romantis langsung tamat dari channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.